Lah niki kalau versinya Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i, Bismillah termasuk apa? Juz'un minal Fatihah. Jadi termasuk salah satu ayat daripada surat Fatihah. Makanya baca Bismillah itu wajib. Baca Bismillah kalau menurut Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i, baca Bismillah wajib. Walaupun katakan dianjurkan ya. Jadi seperti di Mekah ini sendiri, Imam Haramain baca Bismillah sebetulnya, tapi disirikan. Jaharnya mulai Alhamdulillah. Jadi bukan berarti tidak dibaca. Nah, cuman kadang-kadang banyak orang-orang kita ya, yang di Indonesia ini niru tapi nggak belum mau sir, langsung mau Alhamdulillah. Ya, ini kan meragukan. Karena Fatihah sekali lagi yang disampaikan oleh Ustaz Haidar tadi termasuk rukun qauli, rukun harus sempurna. Sehingga mulai dari ayat pertama ini harus dibaca. Kalau dia langsung baca Alhamdulillah berarti mengurangi rukun. Ya nama betul. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Nggih, monggo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Monggo. Bismillahi. Ba. Bi. Bu. Ba itu sama dengan ma. Oke, kedua bibir. Ma, ba, sami letaknya. Kita ulangi. Ba. Bi. Bu. Kemudian sin. Sin itu bis. Oke. Sin, zain, so itu satu letak. Sin, zain, so. Oke. So itu termasuk satu paket, satu makhraj. Ujung lidah dengan rongga, ya, rongga dua buah gigi tapi agak ke bawah. Kita praktekkan. Sa, si, su, bas, meringis. Sa, si, su, bas, 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 sa, si, su, bas. Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Balik. Susan sanisasna minal muslimasi sanisa. Sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas, sasi subas. Bismillahi, Bismillahi. Ya, untuk lafaz Allah ini saya kira mudah karena dia posisinya di kasroh. Tetap seperti lam biasa hanya di tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama ketika kita baca ta'awudz nggih, minasyaitonir. Nah, ini ingat tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kurang moncong. Tafkhimnya kurang. Jadi ro ketika di fathah dan di dhamma maka harus dibaca tafkhim. Kalau di kasrah baru dibaca tarkib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Hak itu tanpa ada ngorok sama sekali. Hak letak keluarnya di mana, Pak? Bisa letak keluarnya di mana? Hak. Ya, ngorokan itu kan dibagi tiga. Ini ngorokan sendiri. Ada bawah, ada atas, ada tengah.
Nek hamzah ha itu ada di bagian bawah yang tadi kita praktekkan. A sama H. Nah, ketika kita membaca Gho sama Kho itu ada di atas. Ain dengan Ha itu ada di tengah. Oke, ada di tengah. Coba kita praktekkan. Ha ya. Ha, 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 hi, 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 hu, 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 ba, 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 tanpa ada ngorok, bukan ba, ba, ya. Ha, hi, hu, ba, 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 Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 Ar-Rahim. Ar-Rahim niku artine napa mau? Angrem. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Imam ini angrem temenan. Rohman panjenengan tinggal teng kamus artinya angrem. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini tasik muqaddimah, ya. Jadi lagunya ada 4 nada. Di kata seni wau. Tapi insya Allah mangke nek sampun mantun ini masih tahqiq. Lah niku wau tasik muqaddimah, ya. Muqaddimah lagu. Ya. Terus kita lanjutkan kembali Ar-Rahmanir-Rahim sami. Jadi kalau bismillahnya Fatihah alhamdulillah, oke. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhati-hati ketika membaca lam sukun. Setiap kali ada sukun, kalau kita kurang konsentrasi, biasanya tawalud itu melahirkan le, ya, tawalud. Alhamdulillah. Ini guna menita tawalud. Jadi harus berhati-hati, lamnya dihabiskan dulu, baru membaca ha. Alhamdu, monggo. Alhamdu. Hamzah sudah, hak sudah, mim sudah tadi sama dengan ba nih. Saat ini da letaknya di mana? Da sama dengan ta, dal, ko. Niku sami. Ujung lidah, dengan apa? Gigi atas. Nah, gigi atas, pangkal gigi atas. Terus panjenengan insya Allah sadar kok merasakan pangkalnya nang ujung lidah, ya, dengan pangkal dua gigi atas. Jadi monggo kita praktekkan. Berbeda dengan dal yang ada titiknya tadi. Nek dal sing mau letaknya di mana? Ujung lidah dengan dua gigi. Ya, dua gigi ini bawah. Atas tapi yang di bawahnya, ta, za, wo. Nah kalau yang ini agak naik ke atas, yang da. Kita praktekkan. Da, di, du, bad. Tidak boleh ada desisnya, sama dengan huruf ja. Bukan da, di,
alhamdu. Nah, ngapunten biasanya lisannya orang Jawa. Nah, ini kadang-kadang huruf J, huruf dal itu kadang-kadang berdesis. Ya. Nah, ini harus dihilangkan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka lisan kita harus bilisanin arabiyyin mubin. Ya, harus kembali pada lisan Arab. Jadi, monggo kita latihan bersama-sama. Yang huruf da, di, du, bad, da, di, du, bad, alhamdu, lillahi, alhamdulillahi, rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, Begitu juga ketika membaca Rabbil A. Jadi kadang-kadang wonten le Rabbil A, Rabbil. Nah, itu namanya tawalud, ya. Alhamdulillah. Nah, ini kelintu, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahman sami dengan yang di atas. Bismillah, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki. Maliki. Dan leke. Maliki. 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 Yaumiddin. Yaumiddin. Terdengar yau. Yau. Waw dimatikan harus menuju. Yaumiddin. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, masih terdengar ada desisnya. Middin, ya. Tanpa desis. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Terus iya ditekan, ada tasydidnya, ya. Nek mboten ditekan wono artinya. Nah, cahaya matahari, bau syamsi. Ini cahaya matahari nak butuh kami sembah, dan cahaya matahari nasta'in kami mohon pertolongan. Nah, kalau tanpa syiddah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya berubah. Nah, sekarang kita praktekkan. Iyyaka, Iyyaka, iyyaka. Untuk tekanannya jangan sampai merubah huruf hamzah. Kadang-kadang terlalu menekan, akhirnya huruf hamzahnya tidak di bagian bawah. Iya, seperti iya itu kan berarti hamzahnya agak naik. Nah, dan terus hamzahnya biasa saja. Hamzahnya tetap tenggorokan bagian bawah, baru ketika baca ya ditekan. Iyyaka, iyyaka na'budu. Ain termasuk tawassub, nggih. Na'budu. Budu, nggih. Na'budu. Iyyaka na'budu.
iyyaka na'budu wa iyyaka. wa iyyaka. Kaf itu kalau dibaca, ya, kaf itu ada desisnya. Kenapa? Karena kaf itu termasuk memiliki sifat nopo. Nah, hamas niku fahabahu syakhsun sakatu kamu. Nah, kaf ini termasuk salah satu huruf yang apabila terucap dia harus berdesis karena hamas. Harus berdesis. Ga, coba ga, ki, ku, bak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. wa iyyaka nasta'in. Nas meringis, nasta'in, nasta'in. bukan nas. Nah, kalau nas itu terlalu tebal sedikit, ya, karena makhrajnya itu berubah. Nek nas, nas, meringis, nasta'in, nasta'in. sa, si, su, bas. Sini ya, nek ngapunten nek untune pasangan atau angel. Lebih-lebih sing mboten dadar. Kepaan ngarep kalau untune bisa madhep sini ngobrol. Ya ngapunten ya. Ya laptop ini ya tenang. Nggih. Monggo diulangi malih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya, bukan nasta'in, nek nasta'in napa wau artine? Ista'ana yasta'in. Al-an sekarang malah ngapunten nek panjenengan koli anak. Ya sing ngerti bahasa Arab anak napa? Hah? Ya, Bu. Nggih, wis pokok makane nek nasta'in waduh bahaya. Nggih. Nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ayat berikutnya tenggorokan bagian bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan fokus pada haknya saja, hamzah tetap fokus. Sebab terkadang kita fokus pada hamzah, akhirnya pengucapan hamzah itu bukan i tapi e. Nah, i tetap ya. Ihdinas siratal mustaqim. Monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ha hi hu ba ha hi hu ba ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Ada kata shot ya. Shot itu letaknya sama dengan sin zain. Ya, sama. Hanya saja shot itu sifatnya nanti agak sofir, seruit. Nah, nek
Aku tadi kalau baca shot harus rotok moncong. Sing gua angkat yang tambah elek. Dan ini sing elek malah tambah elek. Shot kita latihan bersama. Wonten seruite minal muslim Mangke pengandap mesen susu. Kopi, susu. Wah, ini banyak perubahan setelah ada pembinaan ini. Mulai tambah. Shot harus moncong ke depan. Nah, huruf shot itu sama dengan to, artinya istilah. Huruf-huruf ketika terbaca harus terangkat, walaupun posisinya dia dalam keadaan kasroh. Nah, makanya ini tampak jelas ketika sama-sama makhraj, sama-sama makhraj dan sama-sama kasroh. Contoh, ketika panjenengan membaca si yang si, nah ini meringis si. Tetapi membaca shot dia mempunyai sifat istilah, terangkat. Walaupun kasroh bukan si tapi si, tetap terangkat istilah. Begitu juga shot ini memiliki sifat namanya itbaq, melekat. So, si, su, melekat. So, si. Bun, monggo. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Munya mencucu, sinnya meringis. Mu ditarik balik. Mus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pokoknya siratal mustaqim. Bilang ihdinas siratal mustaqim. Seperti yang saya sampaikan tadi, kof dengan kaf. Nah, karena kof ini termasuk huruf istilah, ketika terbaca walaupun dalam keadaan kasroh seperti ini mustaqim, maka harus terangkat. Ketika panjenengan membaca mustaqim nggak terangkat, mustaqim, nah nanti dikhawatirkan kofnya ini bukan kof, malah huruf kaf, artinya berubah. Mustaqim, kui agak terangkat. Kita praktekkan yang huruf kof. Ko. Letaknya kof di mana? Letaknya kof di mana? Ya, pangkal, dekat anak lidah, dekat ini apa tadi? Namanya apa ini? Dekat dengan endel-endel. Pangkal lidah bagian bawah. Pangkal. Letaknya sama dengan kaf, hanya saja perbedaannya kalau kaf agak keluar, kalau kof agak ke dalam.
ko, ga, ko. Kita praktekkan. Ko, kui, ku, bako. Berbeda dengan kaf. Kalau kaf ada desisnya. Ga, ko, ki, kui, ku. Berbeda jauh. Ya, sifatnya pun juga berbeda. Kalau kaf tadi sifatnya adalah hamas. Kalau kof lawannya hamas nama jar. Lawannya hamas juga nggak hamas kan? Apa yang kali selamat ini kan? Ya, jadi kof itu jar, terang, jelas, tidak ada desis sama sekali. Oh, kita perhatikan lagi. Kopi kumbang, langsung NG, artinya kofnya disiapkan. Kukong koni kokona minal mukoni makui kong koni ko. Minal muqaddimah qiqam qaniqa ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim. Terus kira setunggal. Asik ya, ya? Asik. Nek mboten giat nggih disambi mboten apa-apa. Sambi monggo. Telas. Pun telas. Agak ada yang bene ngomong. Nggih, monggo terus. Sami ya. Sami dengan di atas siro, siraqal ladzina, monggo, siraqal ladzina, bukan ladzi, ya berarti terlalu tebel ini. Ladzi ini siraqal ladzina an'amta. Harus berbeda huruf hamzah sama ain. An'amta siratal ladzina an'amta. Nun dan mim dimatikan, disukun sama seperti yang di atas. Lam disukun. Jadi kalau kurang berhati-hati dikhawatirkan terjadi tawallud. Tawallud, nganak. Ana nganak. Siratal ladzina an'amta. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi. Ghair ini tenggorokan bagian atas. Ghair, gha itu sama dengan kha, bagian atas. Wis pokoknya sing wonten titik-titik ya. Kha itu bagian atas. Ya mungkin untuk memudahkan saja huruf ghair itu pilih panjenengan napa wudu, bolenan banyu. Nah, letaknya di situ. Letaknya di tenggorokan bagian atas. Kita praktekkan. Gho, ri,
bau. Ghain juga termasuk huruf istilah. Huruf istilah itu nama apa? Nek disingkat nama? Khusso, bau, oing, piu. Khusso berarti kho, so, khusso, bau, berarti sama ghain. Nah, ghain sekali lagi termasuk huruf istilah. Sehingga ketika dibaca mati ataupun dibaca kasroh, fathah, dhamma, tetap dia harus terangkat. Istilah. Nah, ketika membaca mau, nah ini dalam keadaan mati, sukun. Mau tenang salah panjenengan mos man. Itu makhraj bener, tetapi sifat yang salah. Padahal untuk membaca Al-Quran tidak hanya makhraj saja, tetapi sifatnya juga harus benar. Nah, jadi nek mar ghairil mar berbeda dengan ghairil mau, moncong mau. Kenapa harus terangkat mau? Ghairil mau lebih-lebih nek sing timbul tawa tinggi mau magh. Nah, ono gede. Nah, niku mboten angsa. Kita praktekkan. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ri-nya dibaca tipis, takik, sebab dia dalam keadaan kasrah. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Bu, bot ini letaknya di mana? Bot, kemudian tepi lidah ini kenapa? Tepi lidah panjenengan terserah, pilih yang geram sebelah kanan, sebelah kiri, atau dua-duanya berapa-apa. Cuman kalau berdasarkan versi kitab yang dikarang oleh Romo Kiai Haji Muhammad Basori Alwi, di sini diterangkan yang lebih mudah itu adalah yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Cuman terserah panjenengan, ya. Artinya terbiasa pakai yang mana? Sing kanan nih monggo, sing kiri nih monggo, dua-duanya ya silakan. Yang jelas kalau bot ini yang paling fasih tidak lain adalah Rasul Muhammad SAW. Sebab beliau bersabda, "Ana afsahu man nafaqa bil bot." Saya adalah orang yang paling fasih di dalam mengucapkan lafal bot. Ya apa ya ini dari guru-guru, ya. Nah, mau kan disampaikan kalau sudah ada sanadnya, ya. Romo Basori Alwi ingatan nanti belajar pada Yai Abdul Karim terus turut sampai para sahabat Nabi. Kalau nggak salah itu jalurnya sampai Sayyidina Ali, sampai Sayyidina Ali sampai Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi memang untuk belajar Al-Quran ini harus talaki, musyafahah. Musyafahah itu apa, Pak? Dari kata syafatain, syafahah. Bibir ketemu bibir. Bibir ketemu bibir bukan berarti singan loh Pak, ya. Kalau jangan diinstrumentasikan ya. Jadi ya belajar harus nangarapi guru. Nggak boleh belajar menggunakan radio, menggunakan tape, ya. Kecuali kalau sudah bisa, harus pinter, hanya untuk pendalaman saja, wawasan, monggo. Tapi kalau awal itu harus musyawarah, ya, harus musyawarah. Sehingga apa? Guru tahu lisan dari muridnya, muridnya pun juga tahu lisan dari gurunya. Nek melalui radio gak ketok wongi, ketok suara itu. Makanya kalau panjenengan buka kitab-kitab tajwid, ya, di antara salah satu syarat belajar Al-Quran harus musyawarah. Harus musyawarah. Kita lanjutkan kembali yang huruf bot, bo.
tanpa ada desis, nggih. Sebab nanti yang ada desis ada hurufnya, cuman di dalam Fatihah tidak ada huruf yang za, wo. Nah, wo, nggih. Nek wo sing koyok pok tapi ono titike, lah niku letaknya di ujung lidah tadi ya. Kemudian pengucapannya ada ono ngobrol sini wo. Tapi kalau yang wo yang ini tanpa ada desis, ya. Kita praktekkan kembali. Wo, Wot itu sifatnya istiqolah, memanjang. Jadi bukan kol-kolah. Ya, bukan kol-kolah tapi istiqolah, memanjang. Jadi tidak boleh dipantulkan, tidak boleh. Dipanjangkan. Ya, bau, fi tawlil, fi tawlil. Wa dhiyubun bau, ضربن من المؤمن غيظا ضربا ضربن من المؤمن غيظا ضربا غير المغضوب عليهم ولا الضالين panjang dulu baru ditekan karena ada tasydidnya, ya. Dipanjangkan dulu, panjang dulu ditekan. Walau أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا seharusnya lafaz sirokol sampai walau bolin ini dijadikan satu ayat. Nek tuang, langsung saya diterusakan. Kenapa? Karena an'amta alaihim di sini ada lam, huruf lam. Nek panjenengan buka di dalam surat Fatihah itu ada huruf lam. Nah, di dalam teori wakaf lam itu kan boleh berhenti tapi harus diulang. Bahasanya ini panjenengan berhenti alaihim, diulang nanti. Di sini tidak ada yang pas. Ya, tidak ada yang pas. Nah, karena itu lebih utama disambung sampai walau boleh. Nek gak kuat ya nopo, ya wis nek mentok mboten giat ya wis jenenge wakaf ittirori. Artinya wakaf karena terpaksa. Ya ngapunten, nek rada tua titik kan kadang-kadang nafasnya wis ngos-ngosan ya. Nah, terus bagaimana? Ya sudahlah, kalau memang tidak memungkinkan untuk membaca satu ayat ini, ya wis alaihim berarti tak apa. Menggunakan wakaf
wakaf karena terpaksa, karena memang kondisi nafas. Tapi selagi bisa di satu ayat ya mendingan satu ayat. Oke. Coba dimulai lagi. Sirotol bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, diulangi balik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, ini tadi metode tahqiq. Oke, tahqiq tanpa laku. Tahqiq diambil dari kata haqqaqa, yuhaqqiqu tahqiqan. Artinya betul-betul membenarkan. Dibuatnya situ-situ, ya. Belajar makhraj, belajar sifatul huruf. Lah, sahabat niku baru dengan lagu. Waktu lak suwe, ya memang belajar Fatihah karena termasuk rukun sholat niku. Kami belajar di pesantren. Ya, untuk Fatihah saja itu berbulan-bulan. Panjenengan alhamdulillah rojang wis mari. Ya, orang bisa ngono covid iki barang wah kepae ngono. Nek pesantren wis ngerti itu tok wis. Ya, jadi ini tadi tahqiq. Juz 30 mulai An-Nas sampai An-Naba. Ya prakteknya seperti ini. Ya, pilih panjenengan mau mempraktekkan ya metodologi ala Singosari ya, PIG Pesantren Ilmu Al-Quran Singosari Malang yang diasuh oleh Romo Kiai Haji Muhammad Rasul Ali yang menggunakan metode Jibril. Ini kalau jadi guru baca dulu, kemudian murid setelah memperhatikan, kemudian menirukan dan begitu seterusnya dibuat di sugal-sugal. Setelah itu baru dibilang. Malah Bien guru waktu mondok itu juz amma saja dihatamkan 1 tahun. 1 tahun ngaji juz 30, tiap hari ngajinya. Padahal ngapunten itu kelas A, artinya kelas ya wis setelah di tes ya, sing saya kelas A. Itu 1 tahun. Nambahane sedina 3 ayat, 4 ayat. Niku dereng terus dereng ulang-ulang yo pegel Pak. Ustaz, ya. Saya setuju. Penggorokan ini kenalane ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah lari-lari alit-alit itu keranten gini gua dibiasakan untuk tahqiq kemudian pakai lagu sehingga walaupun mereka masih kecil-kecil insya Allah bacaannya bagus-bagus. Jadi enggak target hataman. Saya kata sing target hataman. Kok ping piro, ping 3, ping 4, tapi ngapunten bacanya enggak bagus. Jadi mendingan hatam juz amma tapi saya bacanya bagus. Ye, monggo sekarang kita lagu dengan menggunakan 4 lagu ya. Ta'awud dulu. Ye, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
rabbil alamin. Alhamdulillahi 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 rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Maliki yawmiddin. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sambung. Wow, disampaikan dari panjenengan ada muskilat, ada ya mungkin tanya jawab seputar Al-Quran atau seputar fikih. Ya, monggo sebelum kita akhiri. Ngantos sampai bisa tanya.
para jamaah, para asatidz yang saya hormati, alhamdulillah demikianlah tahqiq wa tahsin al-Fatihah. Ya, saya persiapkan ustadznya dulu untuk minum dengan Pak Teluk sebelah balik. Ustadznya guru bebas. Monggo yang masih ingin minum kuenya. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh beliau bagaimana surah Al-Fatihah yang baik dan benar, dan memang sesungguhnya segala sesuatu yang sempurna, yang baik itu butuh proses. Kita akhirnya tahu bagaimana banyak sekali kesalahan-kesalahan yang selama ini boleh jadi kita lakukan tapi kita nggak tahu. Termasuk iyyaka na'budu, termasuk nasta'in. Cuman sayangnya tadi sama beliau tidak disebutkan itu apa maknanya nasta'in kalau tidak pakai ain. Jadi semoga dengan pemaparan beliau tadi kita bisa lebih memperbaiki diri lagi dalam hal khususnya surat Al-Fatihah, apalagi nanti bila kita gunakan di dalam menjadi imam sholat. Jadi imam sholat. Untuk selanjutnya para bapak, ini masih ada waktu karena makan siangnya juga masih disiapkan. Ada waktu kurang lebih beberapa menit. Monggo yang punya muskilat, punya pertanyaan apapun, khususnya mungkin yang berkaitan dengan pengimaman atau mungkin dengan bacaan Al-Quran, monggo bisa ditanyakan, disampaikan. Mumpung di sini ada pakarnya, ada beliau, sehingga nantinya tidak ada lagi hal-hal yang selama ini mungkin masih jadi unek-unek kita yang tidak bisa dicarikan solusinya. Oleh karena itu, monggo saya persilakan kepada para ustadz-ustadzah yang ingin bertanya, silahkan, monggo. Disebutkan nama dan dari utusan mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Muhammad Mahfud dari utusan Masjid Baitur Rahim Petenang Kali 2 Surabaya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana hukum sholatnya. Fatihahnya kurang rapi, terus suratnya amburadul. Terus pun tinggal nopo kayak nopo sholatnya. Iya. Ngapun bisa belum ambil. Sebentar. Sambung sudah. Pak siapa tadi? Pak Mahfud. Dua pertanyaan dulu. Sementara sesi pertama 2 pertanyaan dulu. Yang pertama dari Pak Mahfud, bagaimana hukum sholatnya? Ini yang penting ini. Sing Fatihai bilang saya momennya suratnya amin. Yang kedua mungkin siapa namanya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Nadir, Ustaz. Muhammad Nadir. Iya, Ustaz. Dari Masjid Saidakas, Kabupaten Cirebon, Gang 2, nomor 72 Surabaya. Ini nggak jauh beda, Ustaz, sama yang ditanyakan oleh Ustaz Mahfud tadi. Bagaimana ketika kita menjadi makmum? Nah, ketika imam itu Fatihahnya kurang benar. Jadi kayak iya karena abudu, tapi dia baca iya. Dan selanjutnya bahkan Ustaz, ada salah satu ayat yang dikorupsi, Ustaz. Korupsi barang. Contohnya gimana sih? Ibu jelas. Saya ihdinas siratal mustaqim, langsung dibaca ghairil maghdubi, dinya enggak ala dhalin, tapi ala dhalin, ala ngabur itu. Subhanallah. Ini itu menjadi imam salat. Iya, ini kiai. Iya. Kiai suruh banyak pokok 7 lah. Subhanallah. Iya.
apakah yang saya tanyakan, apakah saya sebagai makmum itu mengundurkan diri atau Mufarokoh maksudnya? apa? Mufarokoh atau berusaha? Cukup ya. Lah terus Terus ya. Masih gantian ini. Nah, ini posisi saya, Ustaz. Posisi saya, apakah saya lanjut atau apa? Mufarokoh. Ketika itu apa nanti saya ulang lagi ketika selesai salam, saya ulang lagi dengan munfaridah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara dua dulu saja. Ya. Sementara dua dulu, monggo teman-teman bisa memberikan jawaban. Ini Pak Terjun, Pak Mahfud dari Pak Nadir, sebetulnya pertanyaannya bersama. Atas itu, atas apa yang pertama, bagaimana ketika seseorang imam atau makmum ketika membaca Fatihah kurang pas. Nah, itu dilihat dulu Pak, kesalahannya. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ada salah atau khotok khofi, ada khotok jari. Khotok khofi, kesalahan yang khofi yang sama. Artinya orang tahu kalau itu salah setelah dia mendalami ilmu tajwid dengan benar. Kalau orang awam, dia tidak tahu kalau itu salah. Itu khotok khofi. Contoh khotok khofi seperti tadi, bacaan mirip. Bacaan mirip itu termasuk khotok khofi, tidak merubah arti, tidak merubah makna. Atau mungkin jali tapi tidak merubah arti, itu masih tidak apa-apa. Contoh ketika membaca mat tadi akan kepanjangan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi benar, artinya makhrajnya pas kabeh, sifat-sifatnya pas kabeh, hanya salah bacaan mat-matnya saja. Dan ini kan berarti tidak merubah arti. Kecuali kalau yang bisa merubah arti seperti kan ada nun yang dibaca pendek sama na yang dibaca panjang, berarti artinya berbeda. Sesok kami tadi kan begitu, ya. Nah, jadi sepanjang khotok khofi dan tidak merubah arti, ya itu para ulama masih mengatakan sohat sholatu, masih sah sholatnya. Ya, tapi tetap berkewajiban untuk belajar Al-Quran. Tetap sangat mutlak. Karena tadi ya sholat itu hubungannya dengan Al-Quran. Yang kita bacakan bahasa Al-Quran. Itu yang pertama. Nah kalau fotonya foto jari, ya kesalahan yang nyata, ya lebih-lebih kesalahan yang bisa merubah arti seperti yang saya sampaikan tadi. Nah itu dengan sendirinya, arti ini berubah, ya kan, maknanya sudah berubah. Maka orang yang tahu kalau imamnya salah bacaannya seperti itu harus mufarokoh. Mufarokoh ini rotok keras memang. Kalau iya bahasa dulu seperti itu mengajarkan pada kami. Jadi ketika makanya imam itu tadi yang saya sampaikan hadisnya apa? Bomin, imam itu menanggung sah dan tidaknya sholat makmum. Lah kalau makmumnya nggak ngerti kesalahan imam tidak jadi masalah. Makanya awak jadi belajar tambah ngerti tambah repot asal nih. Loh ya. Nek panjenengan nggak tahu kesalahan imam sah. Loh ini Pak, lo enak belajar. Wah ini nggak belum lagi kabeh, ya. Jadi sah makmum itu kalau tidak tahu batalnya imam. Tapi ketika makmum ini tahu, nek imam salah, ya. Bahkan masuk pada rukun, ini kan ranahnya rukun ini Pak ya. Ranahnya ranah rukun, maka harus mufarokoh. Mufarokoh itu bagaimana? Dia tetap berada di situ, tetap sholatnya di situ, hanya niat mufarokoh. Wis aku kak imaman doang gimana? Ya, karena itu gerakan kita ya sudah berbeda. Kita baca Fatihah sendiri,
ya surat sendiri. Karena ini mufarokoh. Adapun pahalanya insya Allah Pak, ini soal pahala itu semuanya hak prerogatif Allah kan. Tapi ya insya Allah lah, Allah maha welas. Mungkin awak diri niat dewi ya sama hanya imami gak tepat. Insya Allah soal pahala ya insya Allah lah, insya Allah dianggap sama. Nah jadi seperti itu harus mufarokoh. Bacaan Fatihah. Seperti tadi yang saya sampaikan, Rabbil alamin, Rabbil alamin, nasta'in. Iyyaka dibaca iyyaka. Alhamdulillah dibaca al-khamdu. Ini al-khamdu nomor khamada. Khamada ya khamdu artinya apa ya? Jadi memadamkan. Ya, memadamkan. Ini hamada memuji. Udah di khotib katakan, ya. Ketika membaca apa tuh? Ya Allah wa qulu qawlan sadida, pakai sin itu. Qawlan sadida, qawlan syadida. Berarti lah Nabi Muhammad ngomong berok-berok. Wa qulu dan ucapkanlah qawlan dengan ucapan syadida yang keras. Artinya Nabi ngomong berok-berok. Ya. Padahal qawlan sadida, ucapan yang sadid, yang benar. Loh, sadid dengan syadid itu sudah enggak sama. Yes. Himar dengan khimar ini enggak, buatan sami. Nek himar itu binatang la sautul hamir. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Nah, binatang napa? Keledai. Tapi nek pakai khimar artinya apa Pak? Khimar kudungan, produk. Nggih. Khimar kudungan. Lah, makanya khimar kudungan. Nggih. Afala yang buruna ilal ibli kaifa khuliqat, pakai ngorok. Kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan. Tapi nek panjenengan mboten ngorok, kaifa khuliqat. Lho, khuliqat itu apa, Pak? Nah, dicukur. Nah, terus panjenengan nggih dikongkon merenungkan bagaimana onta itu dicukur. Onta yang potong rambut. Loh, kesalahan-kesalahan seperti ini khuliqat dengan khuliqat. Ya, sepintas kan benar. Jadi kuatnya ya salah kan. Nah, jadi sekali lagi bagi makmum yang tahu kesalahan imam, lebih-lebih kesalahan yang fatal seperti itu, ya untuk menjadikan sholat kita sah, ya harus niat mufarokoh. Nah, yang buatan semerat, yang buatan apa? Kerusakan mau. Lah terus bagaimana kalau kaitannya dengan surat? Surat pun sama. Memang surat itu sunnah, tetapi ketika kita membaca, loh, nah harus benar, ya, harus benar. Nah ini sih waktu, tapi saya pernah tanya kepada Yaitul Hilmi yang imam subuh di Masjid Amir Surabaya. Jawaban beliau, oh enggak membatalkan, enggak membatalkan, walaupun sampai berubah arti. Kalau itu surat, karena surat termasuk sunnah saja, bukan rukun. Ini mongko panjenengan milih sing pundi. Nek sing sing ringan ya mboten apa-apa. Cuman jadi dua saya setuju Pak. Ustaz, memang untuk menjadi imam itu kadang-kadang kamu dan awalnya kadang-kadang sungkan. Ono wong sing itu disemangatkan padahal ini apa dulu nggih? Sani mboten sani. Nah, dalam hal ini kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh Nabi bahwa aqra'u di kitabillah itu adalah di ruang yang pertama. Nek akbaruhum sinnan. Jadi kriterianya begini Pak. Yang pertama adalah yang dipilih paling akor. Yang kedua yang dipilih a'lam bis sunnah. Yang ketiga, kalau dulu sama Nabi aqdamuhum bil hijrah, yang pertama kali hijrah. Terus nek orang sing padha meneh aqdamuhum silman. Jadi sing mlebu Islam di sini. Nah, sing ini kan gak ono hijrah ya kan. Nah, terus sing terakhir baru akbaruhum sinnan. Sing paling sepuh. Ya, kalau ini ada semuanya, sepuh, ilmu ini sepuh, maring ngwocani api ya, mendingan jadikan imam atau apa. Jadi jawabannya seperti itu, Ustaz. Ini kan sudah satu paketnya dengan pandangan. Nggih, sampun. Ya. Alhamdulillah ada lagi. Oh iya, Bapak. Ini juga saya baru dapat note ini catatan
dan di hotel ruang makan siap 15 menit lagi ya. Jadi orang waktu 15 menit karena ruang makannya atau restorannya masih disiapkan, monggo dimanfaatkan. Nah, sebutkan nama terus dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Sawali dari Masjid An-Nur, Kampung Malang Utara, Gang 5, nomor 11. Gini, Ustaz, saya sering jamaah di berbagai daerah. Lantas yang saya nggak tahu itu kan sholat dulu sama asar nggak tahu Al-Fatihahnya. Yang saya tanyakan itu sahnya itu ya. Begitu ditunjuk ada yang orang tua jadi imam, saya nggak tahu kalau itu bakalan jadi imam kan, keteknya itu banyak gitu loh. Terus ditunjuk sama orang itu jadi imam. Waktu saya sholat itu yang saya ingat itu itu bagaimana sholatnya? Saya termasuk jamaah yang lain. Terima kasih. Kan nggak selalu ngetek-ngetek. pertanyaannya semuanya yang ketek. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami Muhammad Solehun dari Masjid Al Muslimun Bubuk Kertajaya 9 PT. Pertanyaan kami ke fikih tadi ya. Sebagai manusia mempunyai sifat lupa ya. Cuman yang kita bingung ketika pas pada waktu sholat isya misalkan yang 4 rakaat, ketika kita lupa tidak melakukan tahiyat awal, itu kan abad. Nah terus yang namanya lupa otomatis imamnya langsung berdiri. Dan ketika berdiri kan sudah talabus bil fardhi. Kadang-kadang ini makmum ini subhanallah atau terus. Nah ini solusinya gimana? Sudah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi sih? Tambah lagi sih? Ayo Pak. Tambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nama Suhandi dari Masjid Ibrahim Al-Qamar. Mungkin pertanyaan saya ini sangat-sangat dasar, basic, jadi kembali ke Al-Fatihah tadi yang kita bahas, yang kita pelajari. Saya mohon penjelasan asal mulanya. Tadi dijelaskan awal dari ayat dari Al-Fatihah, ada yang dari Bismillah dan mari langsung Alhamdulillah. Ini ada lagi kita langsung diawali dengan A'udzubillah. Jadi mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup bisa? Ya. Mau bisa? Iya, Pak Usul. Yang pertama Pak Sawali. Ya, ini. Kualitas dulu mengimam. Ya, urusan ketek memang begini Pak Sawali. Ketek ini tidak ada hubungannya dengan makhluk itu. Piring bisa ketek. Kalau dalam fikih, ya, ketek atau tadi yang saya sampaikan ya, korek-korek kuping atau mungkin ngapunten panjenengan ada sisa-sisa makanan gudal lah katakan ya, atau mungkin upil itu kotor tapi tidak najis ya, kotor tapi enggak najis. Ayo sampai kok sih iso dulu PPU ya, terus panjenengan ningali pas salam dong pas ada ya. Oh, Imamnya masjidnya jadi begini Pak, walaupun ketek tapi ini sani saya ini buatan apa-apa. Nah kalau doa asar sirkan, artinya kita tidak bisa mendengarkan bacaannya. Bagaimana? Jadi husnudoni saja Pak. Tidak usah terlalu kaku-kaku, mungkin iso sholat akhir. Jadi husnudoni saja. Wis insyaallah
usah terlalu kaku. Kok aminium mau coba dia sih kok. Aku mau nambah apa aku nek mau coba dia. Ya tidak usah terlalu kaku. Terus nggih. Ya mau Pak, biasa-biasa mau, nggih. Karena doa asal memang sir, ya, sehingga kita harus nonton saja. Walaupun ngapun katakan tidak pakai kopiah, awak dia itu ingin jamaah aja oleh fadilah 27 derajat, bisa apa-apa. Bismillah. Ada naon. Nah, ini yang jawaban saya, Pak Samali ya. Adapun kalau ketek sekali lagi tidak menjadikan sholatnya batal. Wadah. Ya, nopo. Ya, sing ngomong kali Pak Solihun. Ini seperti yang disampaikan tadi, ya bahwa sholat itu ada rukun, ada sunnah, ya, ada syarat. Ya. Sunnah pun dibagi dua, ada sunnah hayat, ada sunnah apa. Ketika seorang imam tidak melakukan sunnah hayat, tidak jadi masalah. Meninggalkan sunnah hayat walaupun disengaja tidak membatalkan sholat. Dan tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Mau sunnah hayat banyak. Di antaranya, membaca takbir intiqalah. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Takbir yang pertama itu termasuk rukun. Takbir intiqalah manten panjenengan waos doa-doa dalam sholat, kecuali Fatihah. Kados wau surat. Nah, itu termasuk sunnah hayat. Panjenengan walau dolin amin langsung rukuk mboten apa-apa. Dan tidak usah pakai sujud sahwi. Nah, kalau sunnah aba'at, ketika panjenengan supe, ya, lupa tidak menjalankan sunnah aba'at, wonten sekawan. Di antaranya kunut nek subuh. Ini menurut Imam Syafi'i dan mazhab Imam Syafi'i. Kunut itu termasuk sunnah aba'at. Kemudian tahiyat awal juga termasuk sunnah aba'at. Nah, ketika ada seseorang atau imam lah yang tidak kunut, atau tidak sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, kok dapat 2 rakaat, gak lungguh, gak tahiyat awal langsung berdiri, kalau posisinya dia masih seperti, nah ngeten Pak, Allah masih ngeten, artinya masih belum pada berdiri tegak, sing ngeten Allah. Nah, ketika itu imam harus duduk. Dilingno imam ini. Tapi ketika dia berada dalam kondisi yang sempurna, berdiri. Nah, tadi itu iltibas bil fardu, sudah masuk pada rukun baru. Semua berarti kan rukun baru lah. Nah, nek imame ngapunten, imame gak ngerti, subhanallah, lho, iki sing batal, Pak. Kenapa? Karena dia sudah masuk pada rukun baru. Rukun ambek sunnah derajatnya tinggi mana? Nah, laku dia malah mementingkan sunnah. Nah, kata sini loh Pak. Makanya tadi dijelaskan oleh Nabi a'lamu bis sunnah, yang lebih memahami sunnah. Artinya sunnah yang ada kaitannya dengan masalah fikih, sholat terutama. Hadis-hadis yang membahas tentang sholat, cara sholat. Nah, jadi kalau imamnya itu sudah sempurna, kunut nggih ngoten. Ketika kita iktidal gatek kunut lali Allah posisi sujud, ya diingatkan oleh makmum, Allah, baru muatek oleh Allah, Allahumma hdina. Ini mboten pas, sebab dia sudah masuk rukun baru. Wis gak usah, walaupun makmum Allah siapa usah direken. Tapi kalau makmum sing ngerti Pak, oh iya wis posisi sempurna kok. Nek sing gak ngerti itu makmumane edan. Saya ini namanya kok. Ya, sampai salah. Nah, jadi begitu Pak. Kalau sudah posisi sempurna, wis gak usah kembali lagi. Lah terus, nah niki wae Pak, sebelum panjenengan salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sadurunge salam sujud sahwi, baca subhanallah la yanamu wa la yasus banyak 3 kali. Makmumnya ikut, ya kan tadi al imam yutamma bi, imam itu diikuti. Nek makmum gak melok sujud sahwi, wong aku gak salah, sing salah lah imam. Lah kasih apa? Numpak bis.
Terus ini ya apa? Jadi tetap harus ikut walaupun makmumnya nggak salah. Karena janji ini wis makmuman lagi. Nah, jadi imamnya sujud sahwi, makmum pun juga ikut sujud sahwi. Wis mantun niku lenggah istirahat, sujud lagi yang kedua membaca sama subhanallah yasu ping 3 lenggah langsung salam. Baru makmumnya salam. Ketika duduk di antara dua sujud tadi pakai baca Tanpa, hanya tumakninah saja. Hanya tumakninah saja. Kecuali ngeten, Pak. Ya, ini kasus ada seorang imam katakan sholat isya, dia hanya 3 rakaat. Ya, hanya 3 rakaat lalu salam. Si makmum ini wabe meneng kabeh. Ini pernah terjadi Pak di sebuah masjid besar. Makmum meneng kabeh. Setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wis imam ini mau dzikir. Astagfirullahaladzim, sedikit-sedikit. Setelah itu ada salah satu makmum yang mengingatkan, Ustaz, pagi hari kirang setunggal. Lah, posisi seperti ini panjenengan harus langsung berdiri. Ya. Karena ini pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau sholat 4 rakaat, kemudian baru 2 rakaat beliau salam. Setelah itu beliau duduk lama baca zikir. Kemudian ada salah seorang sahabat ya bertanya, "Aqasar tas sholat ya Rasulullah? Apakah kau mengqasar sholat atau ya Rasul?" Beliau jawab enggak. Loh, tapi panjenengan sholat 2 rakaat. Langsung beliau berdiri melanjutkan kekurangannya. Jadi lupanya Nabi itu menjadi syariat. Ini awak dewi lali ya kaya ngono. Padahal Nabi waktu itu juga sempat berbicara dengan para sahabat. Mboten napa-napa sepanjang tidak terlalu lama. Lah wis pilihan wae sak dungo niku. Dilingno baru balik awal lagi, Pak. Balik awal lagi. Nggih. Ora panjenengan ngerantos salaman pisan. Allahumma sholli ala Ustaz, mau kira kali. Jadi kasus seperti itu, Pak. Jadi kalau diingatkan langsung berdiri melanjutkan kekurangannya berapa? 1. Ya kalau 1, kalau Nabi tadi kan 2 ya. Jadi kekurangannya berapa? Ya ditembel. Karena itu rukun. Rasanya lagi. Tidak usah langsung Allah Akbar melanjutkan. Karena rukun. Kalau sendiri lah, kalau jadi imam. Jadi kalau mau jadi imam, kan dia sudah skill sebentar, ternyata kan sudah jangan. Dikasih tahu Pak kurang 1. Berarti kenapa kakak imam ke tempat imam lagi? Ke tempat imam, sing makmume Iya. memberitahunya. Loh iya. Tidak apa-apa. Jadi langsung, Ustaz kurang setunggal Ustaz. Langsung berdiri aja. Ya, karena sekali lagi hadis tadi itu Nabi juga sudah memisah dengan kalam adami. Sudah memisah dengan kalam adami. Tidak hanya zikir saja tapi juga sempat berbicara dengan sahabat tadi. Ya, kasaran dulu iya tak nah, gitu. Tidak apa-apa walaupun telah dipotong dengan kalam adami asalkan tidak terlalu lama. Lah, ngoten Pak. Ya, langsung berdiri saja. Sebentar. Nggih, Saya dulu. Sambung saya. nggih, sambung. Nggih. Tapi ini kita sih Oh iya masih belum selesai. Monggo. Nggih. Jadi Jadi ada waktu 10 menit saja. 7 menit. 7 menit ya. Iya. Itu makan kalau sampai mau nggih. Nah, terus niku jawaban kula Pak Solihun nggih, Ustaz Solihun. Nah, kalau imamnya ndak pakai sujud sahwi, dos pundi? Mboten apa-apa, wong sujud sahwi itu sunnah. Jadi ketika ada kesalahan, gak damel kunut atau mungkin ndak pakai duduk tahiyat awal, ya, kemudian setelah itu tahiyat akhir langsung salam, gimana apa-apa. Wong sujud sahwi itu sunnah mawon. Tetapi walaupun sunnah, ketika imam pakai sujud sahwi, makmumnya pun
juga harus sujud sawi karena dia berimaman. Makmuman harus imam imam. Ya, ini ya apa? Terus mau? Ya terakhir ya, terakhir Pak Suhadi ini untuk bacaan ta'awud ya kali Bismillah. Ya kalau ta'awud itu Pak sunnah. Bismillah itu juga sunnah. Ya, dalilnya ini kalau fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca Al-Quran memang disunahkan baca ta'awud. Nah untuk Bismillah itu sebetulnya sunnah dalam semua surat. Kecuali Baro'ah mawon, ya kecuali surat Baro'ah juz 10, surat Taubah, ya itu buat tenang baca Bismillah cukup dengan ta'awud saja. Nah, jadi sunnah semuanya Pak, kecuali pada surat Al-Fatihah. Kecuali pada surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah panjenengan tinggal Quran yang dimawon, cetakan sini atau cetakan tengah. Itu Bismillahirrahmanirrahim tertulis ayat 1. Ayat pertama. Berbeda dengan surat-surat yang lain. Panjenengan tinggal Bismillah, kau ayat siji. Maksudnya pada ayat berikutnya. Nah, karena itulah, kalau menurut pendapatnya Imam Syafi'i dan ulama-ulama ya, imam-imam yang mengikuti mazhab Syafi'i, maka Bismillah ini wajib. Kenapa? Karena Fatihah, Bismillah termasuk juz'un minal Fatihah. Maksud bagian daripada Fatihah. Nah, pun jalannya kalau Imam Syafi'i tetap memang harus dijaharkan. Tapi kalau Imam Maliki ya seperti di Kaf, Madinah, Bismillahnya sir, suara diri. Jawaban saya seperti itu. Sambung. Atau mungkin gimana ini? Ini waktunya masih 4 menit atau mungkin ada yang tanya lagi dengan waktu yang sangat terbatas. Ya sudah, tanyanya juga mohon dengan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isyan, utusan dari Masjid Nurul Hidayah Gudo. Tadi menanggapi masalah imam tadi Ustaz. Kita jadi imam, pada waktu kita ada kesalahan, makmum nggak ada yang menegur. Sampai kita setelah assalamualaikum kita wiritan. Setelah wiritan terus kemudian sampai baca doa, kemudian selesai doa Allahumma sholli ala Muhammad, terus kita berdiri meninggalkan tempat paimaman. Ada jamaah yang mengerti kita. Tadi zaman sholatnya keliru, kurang 1. Itu gimana? Makanya tadi saya sampaikan. Ya, kali ini kan sudah keluar dari paimaman. Kalau makmumnya tadi tidak tahu batalnya imam, ya sah-sah saja. Walaupun hanya 3 rakaat, tapi dia berkeyakinan bahwa ini 4 rakaat gitu. Tidak ada masalah. Lah panjenengan yang sudah diingatkan, nah ini panjenengan sholat lagi. Yang ngerti. Nah, begitu Pak. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa kalau makmum itu tidak tahu batalnya imam, maka tetap sah. Makanya tambah belajar sama angin. Jawabannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, singkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya Bambang dari Putusan Putih Ala ini ya, Nomor 3. Yang saya tanya mungkin di luar dari kamu tadi berhubungan dengan sholat. Iya, Masalah tata krama Pak, karena dari hadis kursi menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari warna kita. Gitu. Kita sholat memakai mengeras suara kan keras Pak. Apakah kita itu solusinya bagaimana? Sampai sekarang itu Pak, ada ulama yang menyatakan kalau memakai mengeras suara itu tidak memiliki tanda kerama di hadapan Allah. Gitu. Sampai sekarang saya masih ragu-ragu bimbang. Mungkin dari ketahuan Pak Ustadz ada jalan untuk saya. Terima kasih. Ya, kalau masalah pengeras suara kan begini kan. Ya memang kalau kita kembali pada zaman Nabi dulu itu sangat tradisional sekali ya. Tidak ada memang, kendaraan pun juga tidak ada. Ya, cuman dilihat dari sisi positif negatifnya, madorotnya dengan manfaatnya lebih banyak mana. Nah, nek ngapunten masih balik kados ngampel negatif pengeras suara tembok. Imam rukuk makmum sing ngadeg kaya. Nggih, imam sujud malah sih gak ngerti. Masalahnya maksudnya panjang sekali.
Kata imamnya gak ketok, ya, imamnya agak maju kan, terus ditutup kali dinding, kali ya stempel alten lah, disekat. Nah, jadi kita lihat ya, sekarang ini pengeras suara akan manfaatnya jauh lebih besar daripada motor. Seperti kajian-kajian pada siang hari ini, negatif pengeras suara apa? Negatif pengeras suara yang serang. Ya. Nah, jadi ya itulah ya. Buat kenapa-napa untuk pengeras suara. Ya. Nah terus bagaimana Allah kan dekat dengan kita? Ya dekat Allah. Memang Allah dekat dengan min hablil warid kan begitu ya. Jadi apa itu pertamanya ayat ini? Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Ya memang Allah Maha dekat. Ya. Cuma bukan berarti kita menghilangkan media-media yang bisa menjadikan manfaat, ya ada manfaatnya sebetulnya. Ini mau terlalu asalkan jadi dua. Kalau sekarang kan dibatasi kata tadarus, biasanya kan sampai baru. Nah ini seperti kemarin-kemarin itu ada ya sedikit lah peraturan ya walaupun nggak dipaten ya. Sampai jam 11 wae, sampai jam ini wae karena mengganggu iman terlalu tetap pakai pengeras bawah kalau apa enggak termasuk setelah termasuk itu ayat innahu laghafurur rahim. Oh tidak menjaga yang melewati batas. Melewati batas yang dimaksud bukan itu, Pak. Jadi yang dimaksud melewati batas bukan. Lah saat ini panjenengan betul-betul kembali pada zamannya Nabi, wong haji wis gak usah gawe motor mulu, Pak. Panjenengan ya naik onta saja kalau bisa dari ini. Ya, jadi perkembangan yang positif ya baru kita apresiasi. Sekarang di Mekah sendiri, wis kiblatnya Mekah sendiri nek kan pengeras suara ya apa? Jamaah tak mendengar. Di Madinah pun juga begitu. Jadi manfaatnya jauh lebih banyak daripada saya kira tidak sama turunnya. Kecuali kalau memang kita menggunakan di jam-jam malam seperti tadarus itu mungkin. Ini jangan apa? Cukup bisa di para saudara sekalian, para asatid, para jamaah sekalian yang saya hormati, karena terbatasnya waktu, karena kami sendiri sebagai panitia diberi waktu di tempat ini sampai jam 2 dan kita masih punya session yang cukup penting juga yaitu taskeh nanti. Maka untuk sementara session tanya jawabnya saya hentikan sampai di sini dulu. Namun bagi panjenengan yang masih punya muskilat atau pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang ingin disampaikan, mungkin bisa langsung secara pribadi jadi kontak kepada beliau Kiai Fuad Marzuki, bisa SMS atau telepon. Saya tidak mau disimpan nomornya 081 332 400 300. Saya ulang. Nomornya 081 332 400 300 PIN BB. Udah hafal. SMS mau ini. Pinter kening hafal. Ya, jadi langsung monggo karena sekali lagi saya minta maaf. Barangkali FB-nya apa? Akunnya? Akun Facebooknya Fuad Abu Raihan. Akun Facebook beliau Fuad Abu Raihan. Ya, jadi saya tahu mungkin masih banyak pertanyaan, jadi bisa jenengan sendiri langsung kontak beliau. Saya kira untuk sementara session ini saya akhiri. Muhammad. Yes.